Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Delaya. Nah, pada kali ini kita mau beribadah kepada Tuhan dengan online seperti minggu-minggu biasanya. Tapi semua itu tidak mengurangi sukacita kita semua ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu hari ini akan beribadah kepadamu. Biarlah Engkau selalu sertai kami Tuhan. Biar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kali ini ada yang tahu gak kita mau bahas apa? Tema hari ini apa ya kira-kira? Nah adik-adik, tema kali ini kita akan bahas tentang aku suka berbagi. Di sini siapa yang suka berbagi? Angkat tangan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus suka berbagi kepada sesama kita atau kepada keluarga kita. Enggak hanya untuk kita sendiri, karena Tuhan telah memberi kita sebuah kasih, di mana kasih itu kita harus saling mengasihi sesama kita. Kita harus saling berbagi. Kalau kita berbagi sama teman atau sama saudara kita atau sama keluarga kita, itu sama aja kayak kita mengasihi teman-teman kita mengasihi saudara-saudara kita. Nah, adik-adik, di sini semuanya kita mau ya mengasihi teman-teman kita, mengasihi keluarga kita dengan berbagi. Nah, adik-adik, ketika kita berbagi dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita harus mau memberikan yang terbaik. Karena Tuhan aja udah rela mati di kayu salib buat kita. Jadi ketika kita berbagi dengan orang lain, itu kita harus memberikan yang terbaik. Kita nggak boleh setengah-setengah kasih mereka, makanya kayak kasihnya main-main. Misalnya kita tuh punya makanan tuh ya, berbaginya kalau emang kita ikhlas, kita berbagi itu dengan ikhlas, jangan dihabisin ya. Itu namanya nggak baik ya adik-adik. Jadi kalau kita mau memberi kepada orang, itu harus yang terbaik. Nih, kita punya makanan, kalau bisa sebelum kita makan, kita kasih dulu. Kalau emang kita mempunyai niat untuk memberi, baru sisanya untuk kita. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, pada kali ini kita memuji nama Tuhan. Berilah yang baik. Saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita mengasihi mereka, juga kita mengasihi Tuhan Yesus. Nah, di sini kita mau memuji nama Tuhan lagi. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Nah, di sini adik-adik tahu nggak lagunya? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu kan? Yuk kita nyanyi lagu itu yuk. Kasih
berbagi. Oke adik-adik, sepertinya teman kita ada nih yang mau berbagi dengan temannya. Yuk kita lihat yuk teman kita yang mau berbagi yuk. Salam teman-teman, kita akan berbagi bersama dengan sapam di dekat rumahku. Ayo. Yang mana? Wah adik-adik, teman kita hebat ya. Teman kita udah belajar untuk berbagi. Nah adik-adik semua harus juga belajar ya untuk berbagi dengan sesama, dengan teman, dengan keluarga. Terus kita juga memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Pasti firman Tuhan kali ini seru adik-adik. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah kita memuji nama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan dapat bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Adik-adik sudah duduk yang manis, siap untuk mendengar firman Tuhan. Kakak langsung cerita saja ya. Adik-adik, suatu hari si Budi sedang membawa makanan. Nah, si Budi lagi melihat-lihat dia punya apa gitu dari orang tuanya, dari mamanya. Dia lagi baca-baca, lagi lihat-lihat, tiba-tiba ada si Ani datang. Dia buru-buru umpetin. Ya, dia buru-buru umpetin karena apa adik-adik? Karena takut apa? Takut diminta. Ya, nah dia buru-buru umpetin deh. Nah, karena takut dia berbagi, dia umpetin. Terus tiba-tiba waktu Ani sampai, dia menyapa si Budi. Halo Budi, langsung Budi juga halo Ani, katanya, apa kabar? Nah, saling menyapa. Tiba-tiba si Budi kaget kenapa adik-adik? Kaget karena makanannya diambil, digigit sama si Ani. Oh bukan adik-adik, digigit sama anjing. Tiba-tiba ada anjing melihat sesuatu di tangan Budi. Akhirnya dia ambil, digigit sama anjing itu. Terus anjing itu bawa lari. Aduh, si Budi sampai kaget. Ya adik-adik, dia kaget. Wah, jadi makanannya diambil sama anjing. Akhirnya si Budi tidak dapat makanan. Terus ketahuan gak sama si Ani kalau si Budi itu punya sesuatu makanan tapi dia tidak mau berbagi. Nah, akhirnya si Budi merasa malu karena dia tidak mau bagi ke Ani. Ya, akhirnya diumpetin, akhirnya yang ngambil siapa? Anjing. Itulah resikonya ya adik-adik kalau kita menjadi orang yang pelit, ya, tidak mau berbagi tapi akhirnya dia juga tidak kebagian. Ya, itulah salah satu contoh adik-adik kalau orang yang tidak mau berbagi, akhirnya dia rugi. Di Alkitab ada murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes ini ya melayani, pekerjaannya tuh setiap hari melayani orang, melayani banyak sekali orang-orang. Ya, melayaninya dengan apa adik-adik? Melayaninya dengan membuat suatu mujizat, kesembuhan, ya, terus melayani mereka. Mungkin mereka ada yang sedih atau ada yang terluka hatinya, lalu dibuatlah sukacita. Dan orang yang belum mengenal Tuhan diperkenalkan dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Nah, pada saat Petrus dan Yohanes keliling ya ke satu orang, ke semua, akhirnya semua orang mengetahui ya kalau Petrus dan Yohanes ini memiliki kuasa, ya, kekuatan, ya, kekuatan dari mana? Yaitu dari Allah, dari Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Sehingga Petrus dan Yohanes mengajak banyak orang untuk mengenal Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak, akibat dari pelayanan yang perbuatan yang melayani banyak orang-orang itu banyak menerima Tuhan. Ya adik-adik, banyak sekali mereka yang bertobat dan percaya ya akan keselamatan. Ya, dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Ya, banyak orang yang sakit disembuhkan. Ya, jadi dari situlah banyak orang yang bertobat. Nah, setelah mereka bertobat, mereka tidak hanya puas dengan begitu saja adik-adik. Nah, setelah banyak orang-orang yang bertobat tadi, mereka mengumpulkan sesuatu adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Mereka berpikir, apa yang saya harus perbuat? Apa yang harus saya bawa ke rasul-rasul? Oh, saya punya tanah, saya mau jual dan hasil penjualan itu akan saya kasih ke rasul-rasul tersebut. Terus ada lagi yang bilang, oh saya akan berbagi
ya, supaya kita saling berbagi. Ya, jadi saya punya rumah, saya mau jual rumah tersebut, dan rumah itu hasil penjualan rumah itu akan saya kasih ke rasul-rasul. Oke, jadi dari satu orang, semua orang yang punya tanah, punya rumah, punya harta, apa saja yang mereka miliki, untuk saling berbagi, saling tukar menukar, ya, sehingga saling menutupi kebutuhannya loh adik-adik. Nah, akhirnya mereka bawa ke rasul-rasul. Nah, dari rasul-rasul tersebut dipilihlah, dihitung tuh jumlah yang didapat. Hasil dikumpulkan semua, dihitung. Nah, terus adik-adik diapakan oleh rasul-rasul? Rasul-rasul itu tidak ambil makan sendiri, tetapi rasul-rasul itu hitung, terus langsung disalurkan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar-benar butuh akan uang tersebut, ya, yang merasa kekurangan. Jadi rasul-rasul itu bawa kepada orang yang kekurangan. Nah, jadi mereka yang tadi sudah menjual tanah, menjual rumah, mereka kekurangan? Tidak adik-adik, mereka mendapatkan kekuatan baru, mereka mendapatkan sukacita karena bisa berbagi, mereka bisa melayani dengan apa yang ada pada mereka. Nah, adik-adik, dengan kemampuan mereka bisa sukacita dalam memberi, mereka sukacita dalam menolong. Nah, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, yaitu kita harus belajar berbagi dan menolong orang lain, tapi dengan sukacita. Nah, kesimpulan dari cerita firman Tuhan pagi hari ini, yaitu adik-adik, marilah kita belajar berbagi, marilah kita belajar melayani seperti Petrus dan Yohanes, ya, seperti orang-orang yang tadi yang baru bertobat. Adik-adik, berbagi itu bukan saja dengan uang adik-adik, tapi berbagi itu banyak sekali, luas sekali. Artinya adik-adik, saya kan kagak punya uang kak, saya kan belum bekerja kak. Nah, adik-adik bisa berbagi. Jika adik-adik melihat teman yang lagi sedih, ya, adik-adik bisa datang menghibur, menolong, melayani, ya kan? Bisa dengan cara itu. Jadi teman yang kalian bisa sukacita dan bergembira lagi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan kasih sukacita. Dan ada lagi contohnya, berbagi atau menolong jika kita melihat ada orang yang jatuh, ya, mungkin dia jatuh dari sepeda, terus kita harus menolong. Kita dengan berbagi, yaitu berbagi dengan apa? Berbagi dengan tenaga kita. Karena orang yang jatuh dia nggak bisa bangun sendiri, apalagi kalau udah naik sepeda ketiban sepedanya. Nah, adik-adik bisa menolong, bisa berbagi tenaga, yaitu mengangkat orang tersebut, mengangkat orang supaya bisa berdiri, supaya orang itu bisa bangun lagi dan naik lagi sepeda. Nah, itu adalah satu contoh berbagi, itu adalah satu contoh melayani, ya. Adik-adik sudah mengerti kan cara berbagi. Jadi berbagi itu adalah apa yang kita punya, apa yang kita mau. Jadi adik-adik belajar ya adik-adik. Kakak juga mau belajar. Nah, karena selama ini Tuhan Yesus senang sekali kepada tiap-tiap anaknya untuk berbagi, untuk menolong, untuk melayani semua orang, terutama kepada orang yang membutuhkan. Salah satu itu adalah satu perbuatan yang dimana Tuhan Yesus sangat senang sekali kalau kita dapat melakukan. Ya, oke adik-adik mau melakukan itu? Mari kita belajar bersama-sama ya adik-adik. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Sharon. Nah, untuk teman-teman
teman-teman semua dan juga kakak-kakak, saya harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk di video kali ini, saya ingin bercerita kepada kalian semua tentang indahnya berbagi. Nah, belakangan ini selama karantina, itu saya sering membuat makanan yang saya ambil dari Google ataupun YouTube. Pada saat itu saya membuat donat karena saya suka sekali dengan donat. Setelah beberapa saat donat itu pun puji Tuhan jadi nih teman-teman. Nah, sebenarnya donat itu pun saya bisa makan sendiri. Tapi saya rasa karena di rumah saya tidak sendirian, karena ada koko saya, ada papi dan juga mami. Jadi saya memutuskan untuk berbagi donat kepada mereka. Saat kita makan bersama-sama, saya ada perasaan senang karena bisa makan bersama dengan orang yang saya kasihi. Nah teman-teman, jadi hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah jangan jemu-jemu untuk berbagi kepada orang lain ya, karena itu pun bisa menjadi berkat kita dimanapun kita berada. Nah, itu aja sih teman-teman yang ingin saya sampaikan. Jumpa lagi ya bersama saya di kesaksian saya yang berikutnya. Terima kasih, dadah. Nah, sekarang kita mau mendengar ayat hafalan untuk minggu depan. Oke? Dua Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, adik-adik sudah dengar ayat hafalan untuk minggu depan. Biarlah ayat hafalan tadi bisa menguatkan kita dan mengajak kita untuk semangat berbagi, untuk semangat melayani. Adik-adik mau? Ya, mari sekarang kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, untuk firman Tuhan yang kami boleh belajar, Tuhan, untuk taat apa yang Tuhan perintahkan, yaitu berbagi, melayani, dan menolong orang lain yang membutuhkan kami. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan dengan penuh kasih berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita telah selesai melakukan ibadah online kita nih. Nah, adik-adik jangan bosan-bosan ya untuk terus mengikuti ibadah online kita. Nah, kita mau menutup ibadah online kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau selalu memberkati kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami telah usai melakukan ibadah online kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu sertai kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.